Hey, selamat siang. Gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu sama Anda hari ini. Mungkin hari ini lagi malam, mungkin lagi subuh, saya enggak tahu, tapi enggak apa-apa ya. Dan Hendrik Ronald di sini hari ini nyapa Anda lagi. Hari ini kita pengen cerita tentang manajemen emosi ya. Nah, hari ini kita bakal seru-seru, kita bakal belajar salah satu hal yang paling penting, gimana cara manajemen emosi. Karena banyak orang pasti gitu ya, termasuk saya, dulu tuh separuh mati untuk ngatrol emosi. Dulu saya tuh kalau misalnya disenggol dikit ya bawanya pengen berantem. Nggak ada orang gitu ya, apapun bisa jadi korban emosi. Pintu ya ditendang-tendangin gitu ya. Kalau bawa mobil itu tuh bahkan rodanya tuh sampai nggak empat-empatnya di tanah gitu ya. Bisa sampai dua naik begini gitu. Emosian banget. Dulu saya masih ingat bahkan sempat pernah ini ya, gara-gara mobil saya ditabrak sama orang gitu ya. Saya marah sampai nginjak-nginjak mobil orang, nginjak-nginjak kap mobil orang. Aduh. Jadi dulu saya sebegitu emosionalnya dan kalau bawa mobil juga nggak bisa pelan gitu ya. Rasanya apa-apa tuh pengen emosi, pengen nonjok aja nggak tahu kenapa gitu ya. Dan hari ini saya belajar banget bagaimana caranya untuk mengontrol emosi saya. Saya sampai tanya kemana-mana, sampai belajar dari mana-mana. Saya belajar dari orang-orang terbaik. Dan jelas ada banyak orang-orang yang baik yang bisa ngajarkan ini ya, orang-orang hebat yang bisa ngajarkan tentang emosi. Misalnya dulu saya belajar sama A.A. Gim gimana cara ngatur emosi, sama pastor juga gitu ya, sama pelatih-pelatih terbaik sedunia, sama Tony Robbins, sama Pak Tung, banyak gitu ya. Dan hari ini saya mau share sedikit tentang mana cara yang menurut saya paling simpel, paling gampang, paling mudah untuk mengatur emosi ya. Nah, tapi sebelumnya kalau misalnya Anda belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan salah satu menurut saya yang paling penting itu bukan cuma subscribe tapi loncengnya itu loh. Karena kalau misalnya loncengnya Anda hidupin, Anda tahu bahwa ini ada video terbaru gitu ya. Nah, kalau memang Anda suka videonya nanti Anda like, kalau nggak suka ya Anda dislike ya. Tapi saran saya sih subscribe dulu ya. Nah, hari ini saya juga mau ngasih satu buah disclaimer yang penting, yaitu karena hari ini kita lagi belajar tentang manajemen emosi ya. Saya mohon maaf dulu bahwa video ini nanti kita akan mengucapkan banyak kata-kata binatang ini sebagai contoh ungkapan kekesalan gitu ya. Jadi kita bukan cuma bilang anjing, babi, tapi kita bilang juga singa, beruang, zebra, apapun gitu ya. Kecoa, semut, tikus gitu ya. Jadi kita tidak pakai kata-kata yang jorok-jorok, kita pakai ini kampret gitu ya. Kampret itu kelelawar gitu ya, koala, terserah. Jadi kita hari ini bakal pakai ini. Kalau Anda misalnya merasa Anda enak ya saya mohon maaf gitu ya. Saya juga bingung. Nah, hari ini kita belajar dan semoga Anda bisa ini ya bisa lebih toleransi juga ya. Nah, ini kita akan belajar bagaimana cara manajemen emosi. Kenapa kita penting banget belajar emosi? Karena menurut saya kalau dibandingin dengan orang yang paling hancur sedunia gitu ya, dengan orang yang paling sukses sedunia, saya melihat mereka berdua adalah orang-orang yang sangat emosional ya. Jadi menurut saya orang-orang yang masuk ke penjara adalah orang-orang yang sangat emosional gitu ya. Ini adalah orang-orang yang mungkin boleh dibilang preman, geng gitu ya. Ini orang-orang dilirik aja langsung ngamuk, langsung emosi gitu ya. Ini adalah orang-orang yang ketika pengen apa langsung pengen dapat hasilnya gitu. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan volatility, orang-orang penuh dengan emosi. Ini orang-orang yang benar-benar memakai emosi itu kalau kata bahasa Inggrisnya itu put emotion on their sleeves gitu ya. Tapi saya juga menemukan orang-orang yang paling sukses di dunia, mereka adalah orang-orang yang sangat emosional juga gitu ya. Jadi misalnya Pak Presiden Jokowi gitu ya, saya enggak tahu ini Anda pendukung atau enggak, tapi kita enggak membahas tentang itu gitu ya. Kita cuma bilang bahwa dia sukses menjadi presiden, yes. Jadi Pak Jokowi ketika mau jadi presiden gitu ya, begitu banyak tantangan yang beliau hadapi. Jadi sebagai wali kota di Solo juga ya, ketika mau memindahkan para pedagang-pedagang pasar gitu ya, prosesnya sedemikian lama gitu ya, sebagian susah dan kalau misalnya mau emosi pasti sudah emosi, udah nggak sabaran gitu ya. Tapi beliau punya emosi, punya passion yang sebegitu kuatnya dan beliau bisa menanganinya. Beliau sukses jadi gubernur daerah JKI Jakarta. Beliau juga sukses menjadi presiden, apalagi di zaman pandemi Covid ini. Wow, saya rasa pasti sangat amat gampang untuk jadi presiden. Yes. Juga selain itu ada Nelson Mandela. Nelson Mandela kalau Anda baca kisahnya, beliau di penjara bertahun-tahun gitu ya. Di penjara bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Bahkan beliau sampai hampir pernah buta, matanya sampai hampir rusak juga karena beliau disuruh kerja di tambang dan tambang tuh sebegitu terangnya silaunya ya. Nah, beliau dipaksa kerja keras dan beliau sukses mengatasi emosinya dan
juga kita melihat Steve Jobs. Steve Jobs siapa yang nggak kenal Steve Jobs, begitu banyak orang sudah tahu gitu ya bahwa Steve Jobs sangat emosian. Para engineer-nya, para software engineer-nya ngatakan bahwa aduh kerja sama Steve Jobs itu nggak gampang sama sekali. Dia sangat emosional gitu ya. Dan juga Steve Jobs kalau nyetir mobil tuh nggak pernah mau pelan. Ngebut terus, kalau mutar-mutar kencang banget. Ini adalah orang-orang yang sangat emosional, tapi juga orang-orang yang sangat passionate. Nah, intinya adalah seperti apa? Yang mau saya tanyakan adalah Anda tuh harus menjadi orang yang seperti apa? Apakah Anda harus menjadi orang yang super emosi atau orang yang jadi super logik? Menurut saya adalah dua-duanya. Kalau Anda cuma menjadi super emosional doang, Anda tidak bisa sukses. Kalau Anda cuma menjadi super logik doang, Anda juga tidak bisa sukses. Ya, kita harus pakai dua-duanya. Kita harus bisa emosi se-emosi-emosinya, logik selogik-logiknya. Tapi karena dua ini berlawanan, kita harus belajar bagaimana cara mengontrol emosi kita. Karena ketika emosi kita muncul, logikanya tidak ada. Pasti kita tidak bisa pakai logika sama sekali. Ketika kita lagi pakai logika, emosi kita juga jadi turun. Nah, emosi yang saya maksud di sini adalah seberapa besar passion kita. Oke? Jadi ketika kita mau sukses, passion kita harus tetap besar. Emosi kita, jiwa kita harus tetap membara gitu ya. Seperti Pak Jokowi, jiwa dia tetap membara untuk membantu rakyat Indonesia. Nelson Mandela, jiwanya tetap sangat membara, apinya tetap sangat besar untuk membantu melayani rakyat Afrika Selatan. Dan Steve Jobs, jiwa tetap membara untuk memberikan produk-produk terbaik sedunia. Jadi jiwa yang membara ini tetap harus dihidupkan sebesar mungkin. Passion kita, niat kita tuh harus tetap besar gitu kita ini kan ya. Dan tapi logika kita juga harus kita pakai. Jadi tidak bisa cuma pakai salah satunya, pakai dua-duanya. Jadi walaupun keadaan susah, walaupun keadaan sangat amat sulit gitu ya, tapi api kita tetap kita biarkan membara dan logika tetap kita pakai. Nggak bisa cuma pakai salah satunya, tetap harus pakai dua-duanya. Yes? Nah, disinilah kita belajar bagaimana sih cara make dua-duanya. Gimana caranya supaya emosi kita bisa lebih baik tapi logika kita juga kita pakai. Gimana cara emosi tetap membara tapi logika kita pakai sebaik-baiknya. Dan kita belajar bagaimana caranya untuk menenangkan api yang membara tersebut. Yes? Nah, disinilah kita akan belajar. Dan kali ini saya akan memberikan satu buah rahasia yang sangat besar sekali. Saya akan berikan rahasia bagaimana cara mengelola emosi. Pertama kali saya belajar mengelola emosi itu saya belajar dari seorang pastor. Saya nanya sama beliau gitu ya, "Pastor, kenapa sih orang tuh emosi?" gitu ya. Saya cuma berani bilang kenapa orang tuh emosi. Saya nggak berani bilang kenapa saya tuh emosi banget gitu ya. Pastor bilang bahwa emosi itu kan datangnya dari sombong gitu ya. Saya belajar juga dari Tony Robbins, ternyata memang yang dikatakan oleh pastor tersebut benar. Ternyata memang benar. Emosi kita tuh datang dari significance kita. Rasa bahwa kita pengen unggul, kita pengen lebih baik daripada orang lain, bahwa saya nih unggul loh, saya nih hebat loh gitu loh. Dan itu ternyata yang membuat rasa emosi kita. Boleh gak kita pelihara tuh? Boleh gitu ya. Tapi seperti saya bilang, emosinya dikontrol, logiknya juga dikontrol. Dua-duanya dipakai. Karena dua-duanya adalah power yang sangat amat luar biasa. Jangan cuma pakai salah satunya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengontrol jiwa kita yang membara. Emosi kita yang membara. Passion kita yang sebegitu kuatnya gitu. Gimana cara mengontrolnya gitu. Bagaimana cara menyalurkannya. Inilah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Rahasia ini akan saya buat sesimpel mungkin. Nah, tapi saya juga minta sama Anda sesuatu ya. Kita buat deal dulu. Oke, kita buat deal dulu. Kalau misalnya saya ajarkan sama Anda, oke, rahasia ini, saya minta Anda untuk praktek, oke? Saya minta Anda untuk langsung mencoba, langsung praktek. Supaya Anda tahu. Karena rahasia cuma sekedar rahasia, tidak ada gunanya. Itu cuma jadi potensi doang gitu ya. Tahu doang nggak ada gunanya. Saya minta Anda nontonnya langsung praktek, oke? Jadi kalau misalnya Anda memang mau lanjut, kita praktek, oke? Jadi saya akan praktek sama Anda, saya akan tunjukkan sama Anda gitu ya. Tapi saya minta sama Anda juga praktek, yes? Kalau misalnya Anda tidak mau, pause dulu, oke? Kalau Anda tidak mau, stop aja, tidak apa-apa. Karena percuma aja, oke? Percuma Anda cuma tahu, tapi Anda tidak praktek, percuma. Nih, saya ngotot ngomong ini berkali-kali karena saya tahu betapa pentingnya ilmu ini, betapa bagusnya ilmu ini, dan ini bisa mengubah hidup Anda gitu. Hidup Anda bisa berubah langit dan bumi ketika Anda tahu ilmu ini. Tapi sekali lagi, penting untuk Anda praktekkan. Yes? Nah,
Saya ngotot seperti ini bukan untuk apa, tapi persis untuk Anda ya. Untuk demi kebaikan kita bersama, why not kita jadi triliuner sama-sama, kita jadikan cita-cita kita bantu banyak orang, tapi penting banget untuk kita praktek, oke? Oke, kalau Anda sudah oke, mari kita lanjutkan, yes? Oke, nah inilah rahasia terbesarnya, oke? Rahasia terbesar yang saya pelajari bahwa ternyata gitu ya, ada satu hal yang mengontrol emosi dengan sangat baik, yaitu gerakan, oke? Gerakan kita mengontrol emosi kita sangat besar gitu ya. Nah, ada banyak yang punya ilmu misalnya tunggu dulu, mandi dulu, stop dulu, istirahat dulu gitu ya, menjauh dulu. Ada banyak caranya gitu ya, atau misalnya merenung, meditasi, ada banyak. Tapi saya menemukan di antara semua rahasia tersebut, satu rahasia yang paling baik, paling cepat, paling top, itu adalah rahasia dengan cara mengubah gerakan. Karena kita tuh persis seperti marionet. Marionet ada boneka yang itu yang seperti Anda lihat itu yang bisa ngatur gerakan itu ya. Gerakan kita ternyata sangat mengatur emosi kita. Kita ubah gerakan kita, emosi kita langsung berubah seketika. Anda cobain. Berikut ini saya akan ngasih daftar gitu, daftar gerakan yang bisa Anda coba. Anda coba salah satu aja, emosi Anda berubah, oke? Anda tidak akan bisa marah ketika Anda mengubah gerakannya. Anda cobain deh, coba satu aja, Anda kan nggak akan bisa berubah. Dan inilah dia daftar gerakannya ya, ini saya kasih lihat sama Anda, oke? Nih, ketika keadaan tubuh, ketika kita lagi emosi, tubuh kita pasti tegang, wos nih. Oke, kita praktek sama-sama, yes. Nih, praktek sama-sama, oke? Nggak apa-apa, ya. Karena kalau kita nggak praktek, kita nggak tahu gitu ya. Ini sekarang kita praktek. Coba tangan Anda ada tegangkan, ada kepalkan gini ya. Coba Anda tenang gitu ya. Ada tenang. Susah banget gitu ya. Anda mau mengatakan, coba ingat hal yang baik-baik. Sekarang tegangkan tubuhnya. Pikirkan hal yang baik-baik. Pikirkan hal yang menyenangkan. Coba. Bisa nggak pengen pikirkan hal menyenangkan? Susah, benar nggak? Separuh mati Anda tidak bisa tenang, Anda tidak bisa mikirkan hal yang baik ketika Anda lagi tegang seperti ini. Sekarang coba ini, kita praktek ya. Gerakan tubuhnya dilemesin. Nah, gitu ya. Lemesin. Nah, Anda bisa pakai tangannya, sengaja saya pakai tangannya supaya Anda bisa kelihatan bahwa tangannya lembut gitu ya. Nah, lembut gini. Nah, coba sekarang kalau mau marah-marah gitu ya. Mau bilang, dasar kerbau, sapi. Lihat, ngomong kerbau, sapi aja nggak bisa kenceng. Otomatis gitu ya. Saya mau bilang kerbau, sapi itu. Dasar kerbau, kamu susah banget gitu ya. Kerbau, sapi, koala, susah gitu ya. Tapi kalau begini, kerbau kamu, sapi, koala, keterlaluan gitu ya. Dasar kecoa, lintah, unta. Wah, gampang banget. Tapi kalau misalnya tangan lemes, kura-kura, kan ngomongnya aja cari hewannya pun entah kenapa terpikir hewannya lembut gitu ya. Kelinci, koala gitu. Entah kenapa terpikir tuh hewannya lembut-lembut aja. Kita ndak bisa emosi ketika tubuh kita lagi luwes kayak gini. Ini Anda perhatikan, ngomongnya aja jadi lembut kayak gini toh. Ndak bisa, mau ngomong keras tuh susah gitu ya. Nah, itulah. Anda coba satu ini aja, berubah total, betul toh? Emosinya berubah total. Nah, sekarang kita belajar tentang ini, tadi gerakannya antara tegang sama luwes. Beda banget, oke? Nah, sekarang kening, kita perhatikan. Kalau orang marah, pasti keningnya berkerut. Sekarang kita ubah gitu ya. Jangan sampai emosi Anda yang ngontrol kening Anda, tapi kebalik. Kening Anda yang ngontrol emosi Anda. Nih, sekarang dasar kerbau kamu, unta, keterlaluan gitu. Oh, gampang banget gitu ya. Sekarang coba kita bikin kita mulus. Oke? Dasar merpati, kura-kura, kelinci yang baik loh. Ngomongnya otomatis langsung berubah. Cobain kalau nggak percaya. Ya, saya kasih waktu untuk cobain. Oke, kan ini dihalusin gini. Oke, cobain kalau nggak percaya. Dasar monyet. Ngomong monyet aja nggak bisa. Monyet kamu nggak bisa, tapi dasar monyet. Ngomongnya aja jadi halus. Nih, mata, cobain sama mata ya nih. Ini ada banyak yang Anda bisa ubah nih. Ini cuma sebagian seterusnya. Tapi Anda ubah salah satu aja, emosi Anda pasti berubah. Nih, coba mata. Mata melotot. Dasar kerbau kamu, lintah, keterlaluan, kurang ajar. Tapi kalau mata ramah, hai. Tadi hewan apa yang mau kita sebutin sampai lupa. Tuh, kalau matanya ramah, mau emosi tuh nggak bisa gitu ya. Anda lagi emosi, Anda habis dihajar gitu ya. Atur, ubah matanya. Tangannya tegang, dari tegang jadi nggak bisa emosi. Cobain kalau nggak percaya gitu ya. Nah, hidung gitu ya, coba nih hidung, nafasnya diubah gitu ya, dari nafas yang pendek-pendek sama nafas yang panjang. Kalau nafasnya pendek-pendek, keterlaluan,
langsung emosi. Cobain, oke? Kalau nafas sampai nggak bisa emosi. Mau bilangin, hai kamu kerbau, nggak bisa. Marah tuh nggak bisa, oke? Ini kita cobain lagi. Kalau mulut cemberut, gampang banget tuh emosi. Kalau senyum, hihi. Coba sekarang sambil senyum begini, hihi. Anda tes sekarang ya. Anda pikirin sekarang hal yang nggak enak, hal yang bikin Anda marah. Coba, hihi. Cobain, hihi. Coba, ayo, sama-sama kita nyinggir. Yuk, sama-sama langsung praktek ya. Yes, kita senyum sambil langsung praktek. Coba praktek marah-marah. Hihi. Coba pikirin hal yang menyebalkan. Ayo, cobain sekarang. Bisa nggak? Nggak bisa toh. Coba kalau Anda cemberut. Pikir hal yang happy-happy. Anda pernah pacaran dulu. Coba pikirin. Nggak bisa toh. Anda kalau lagi cemberut gini. Mau mikir yang happy itu nggak bisa. Betul toh? Nih, perhatikan. Dagu juga seperti itu. Kalau lagi marah tuh. Dagu ini otomatis naik nih. Mau apa kamu? Tak injek kamu nanti. Dasar kuda, keterlaluan, kuda liar. Coba kalau gue turun. Mau emosi coba. Kamu kuda liar. Susah, gak bisa. Mau bilang, kamu kecoa. Aduh, gak keluar aja bahasanya nggak bisa gitu ya. Bahu gitu ya. Kalau bahu terbuka lebar gini, wah emosi gampang banget. Kalau bahunya santai, relax gitu ya. Hai, dasar kamu kecoa gitu. Ngomong kecoa aja kecoa. Seperti saya bilang praktek, ya kita praktek sama-sama ya. Jadi kita tahu gitu ya. Dan posisi misalnya kalau lagi berdiri, wah mau emosi tuh gampang banget. Wah ini saya berdiri sedikit aja ya biar gini. Tapi kalau orang lagi marah, disuruh duduk. Duduk dulu Pak, tenang dulu Pak, tenang. Karena kalau lagi mau marah sambil duduk itu susah, nggak enak gitu ya. Nah, jadi ini, oke, Anda tahu ini hidup Anda bisa berubah total, yes. Nah, itu makanya saya minta sama Anda, coba master ya. Anda master ilmu ini, Anda ubah tubuh Anda, yes. Nah, jadi ketika Anda sudah berubah, emosi Anda berubah. Inilah yang kita perlu praktekkan, yes. Nah, jadi saya simpulkan lagi, yes. Saya simpulkan lagi sama Anda, kita belajar hari ini tentang manajemen emosi, oke. Dan kita juga belajar tadi saya izin juga kita ngomong segala macam binatang ya. Kita belajar bahwa semua orang sukses itu emosional, pasti. Passionnya gede dan apinya terus menyala, oke. Tapi kita belajar bagaimana caranya supaya kita jangan sampai jatuh ke paling bottom, yes. Kita belajar untuk naik ke paling atas, yes. Nah, di sini kita belajar dan kita belajar bahwa ketika emosi sama logik kita pakai mana? Kita pakai dua-duanya, yes. Api kita tetap membara tapi logika kita pakai, yes. Karena kalau kita cuma pakai emosi doang, logika kita pasti tidak jalan, ya. Kita harus bisa pakai dua-duanya. Api tetap membara, tapi logikanya kita pakai. Tadi saya bilang sama Anda, saya ajarkan satu buat top secret, ya. Anda praktekkan, yes. Dan saya thank you karena Anda mau praktek, yes. Kalau Anda tidak mau praktek, tidak jalan-jalan. Tapi ketika Anda mau praktek siang hari ini, Anda coba dengan bibirnya, Anda coba dengan matanya, Anda coba dengan bahunya, Anda coba juga dengan tangan, gitu ya, tangannya lembut. Anda coba semuanya berubah. Yes, Anda mahir satu jurus ini aja, hidup Anda berubah langit dan bumi. Oke? Kita belajar tadi keadaan tubuh dari tegang sama luas, keningnya berkerut sama mulus, matanya, hidungnya, mulutnya, dagunya, bahunya, posisinya kita belajar. Yes. Dan kita belajar bahwa inilah yang untuk kita praktekkan dan Anda praktekkan. Oke? Dan saya mau bilang sama Anda, master your body, master your life. Karena ketika tubuh Anda berubah gerakannya, hidup Anda berubah. Yes. Nah, kita belajar. Kita sedang perlu tegas, kita belajar. Dagu kita seperti ini, kepala kita naik. Oke? Ketika kita lagi perlu lembut, kita belajar. Bahu kita agak kuncup sedikit, kepala kita nunduk. Yes, apa yang bisa saya bantu? Yes, kita belajar. Kita belajar ngontrol tubuh kita. Nah, sekali lagi thank you Anda sudah nonton, thank you juga Anda sudah praktek. Kalau Anda merasa video ini bagus, Anda like, Anda komen, Anda subscribe. Paling penting Anda nyalakan loncengnya. Kalau Anda merasa bahwa, wah Pak, banyak orang yang memerlukan ilmu ini, banyak yang perlu, why not Anda sebarkan, Anda forward, oke? Anda bantu. Kalau misalnya Anda berubah, saran saya, kasih orang lain untuk berubah. I owe it to myself. Saya hutang sama diri saya. Saya berubah ketika saya belajar. Saya belajar dari Pak Tung, ngubah emosi. Saya belajar dari Pastor, ngubah emosi. Saya belajar dari Agim, ngubah emosi. Saya belajar dari Tony Robbins, bagaimana cara ngubah emosi. Dan ketika hidup saya berubah total, saya hutang sama diri saya.
untuk bisa nolong orang lain juga. Why not Anda juga? Yes, tolongin orang lain, tolong mereka untuk hidup mereka bisa lebih baik lagi. Nah, thank you hari ini sudah nonton, thank you hari ini sudah mau belajar. Terima kasih banyak. Saya senang sekali. Aduh, sorry ya tadi ini bergeser. Dan saya mau ucapkan terima kasih juga untuk partner saya Bu Reni Artanti yang terus bantuin saya. Terima kasih. Saya Hendrik Ronald di sini. Saya mau ucapkan salam dahsyat untuk Anda. Saya doakan Anda jadi triliuner. Siap? Salam dahsyat.